PSSI mulai membenahi timnas putri dengan mendatangkan satu asisten pelatih dari Jepang dan dua pemain keturunan Ambon Belanda. Berikut kisahnya. Football Universe. Pak Erik sepertinya sangat jarang istirahat dan selalu saja ada gebrakan baru yang dibuat untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Dalam postingan terbarunya di media sosial, Pak Erik menunjukkan keberadaannya yang sedang bersama Coach Mochi, yaitu pelatih timnas putri. Mereka sepertinya sedang berada di sebuah restoran bersama beberapa orang. Pak Erik kemudian memperkenalkan asisten pelatih baru timnas putri yang bernama Takumi Taniguchi, serta dua orang pemain keturunan Ambon Belanda bernama Noah Leotomu dan Estela Lopati. Hal ini langsung mendapatkan sambutan hangat dari para netizen sepak bola Indonesia yang senang karena akhirnya timnas putri mulai dibenahi seperti timnas putra. Netizen pun menganggap bahwa langkah yang akan diambil Pak Erick Thohir adalah sama seperti yang dilakukan dengan timnas putra. Beliau akan mendatangkan pemain-pemain keturunan yang dianggap potensial setelah berdiskusi dengan pelatih timnas putri, Coach Mochi. Kemudian akan dipadukan dengan para pemain lokal yang juga berpotensi demi meraih prestasi maksimal di level dunia. Target timnas putri sendiri adalah sama seperti timnas putra, yaitu masuk Piala Dunia dan kemungkinan di tahun 2035. Untuk itu masih ada waktu 10 tahun untuk mengembangkan timnas ke arah yang benar, dan hal ini sangatlah rasional. Di level Asia Tenggara saat ini kekuatan timnas putri masihlah di bawah negara-negara seperti Vietnam, Thailand, Filipina, ataupun Australia. Karena itu perlu kerja ekstra dalam mengejar ketertinggalan kita. Filipina menjadi kiblat PSSI ke depan karena negara ini telah lolos Piala Dunia dan juga mencatatkan kemenangan mereka di Piala Dunia 2023 kemarin. Strategi mereka kurang lebih sama, yaitu mendatangkan para pemain keturunan yang berlaga di liga-liga top dunia. Karena keturunan Filipina banyak yang berdarah Amerika Serikat, maka mereka pun banyak mendatangkan pemain dari negara yang telah menjuarai Piala Dunia beberapa kali tersebut. Sementara itu untuk Indonesia, para pemain keturunan kita masih didatangkan dari Belanda, karena memang negara yang paling banyak keturunan Indonesianya ya Belanda. Hal ini menjadi keuntungan tersendiri bagi timnas putri Indonesia, karena sebenarnya di pentas dunia, timnas putri Belanda juga tampil sangat baik. Mereka adalah finalis Piala Dunia 2019, dan mereka juga memiliki liga yang merupakan salah satu yang terbaik di Eropa. Berangkat pada hal ini, PSSI dan Pak Erick Thohir juga telah bekerja sama dengan KNVB untuk memajukan sepak bola wanita Indonesia. PSSI berharap bisa mendapatkan lebih banyak lagi pemain keturunan di Belanda yang mau berseragam Garuda, lalu juga dapat melakukan pertandingan persahabatan dengan KNVB Putri. Serta kalau bisa ada pemain putri lokal yang dapat berlaga di Liga Belanda. Kedatangan Noah dan Estela jelas akan memperkuat skuad Garuda karena kedua pemain ini bermain di Liga Belanda dan telah memiliki pengalaman bertanding melawan tim-tim besar di sana seperti Ajax, PSV, Feyenoord, dan sebagainya. Dua nona Ambon Belanda ini memang sejak beberapa waktu terakhir telah menyatakan ketertarikannya untuk membela Indonesia. Hal ini karena mereka mendapatkan dukungan penuh dari keluarga besar yang juga masih sangat mencintai Indonesia. Noah sendiri adalah pemain sepak bola berdarah Belanda dan Ambon Indonesia. Saat ini Noah bermain di klub yang sama dengan Ragnar Oratmangun, yaitu Fortuna Sittard. Noah berposisi sebagai winger dan kadang dapat ditempatkan di posisi striker, ataupun dia juga dapat memainkan posisi fullback. Noah memiliki fisik yang sangat kokoh dan juga dia memiliki kecepatan lari di atas rata-rata, akurasi umpan serta kemampuan melepaskan tembakan dari luar kotak penalti juga tak diragukan lagi. Dengan kedatangan Noah dijamin lini serang Indonesia akan semakin tajam. Lalu ada sayap pincah yang memiliki darah Ambon Belanda juga bernama Estela Lopati.
Pemain ini memiliki kecepatan dan skill olah bola yang sangat baik. Dia kerap kali melakukan penetrasi-penetrasi lincah yang merepotkan bek-bek lawan. Selain itu, Estrella ternyata dapat bermain di beberapa posisi seperti gelandang serang ataupun gelandang bertahan. Akurasi umpan serta kepintaran dalam membaca permainan menjadi kelebihan tersendiri bagi Estrella. Kedatangan kedua pemain ini tentu saja semakin memperkuat skuad Garuda baik di lini bertahan maupun penyerangan. Pengalaman serta kemampuan teknis yang dimiliki tentu saja dapat membuat permainan timnas semakin meningkat. Mereka adalah tahap pertama atau gelombang pertama dari strategi PSSI. Selanjutnya masih akan ada beberapa nama pemain keturunan yang akan didatangkan di setiap lini, sehingga timnas putri dapat segera berbenah dan berfokus pada pencapaian prestasi yang ditargetkan. Coach Mochi sendiri menyambut hal ini dengan sangat terbuka. Menurutnya ini adalah langkah awal yang sangat bagus dari PSSI untuk mendukung kerjanya. Meskipun demikian, Coach Mochi akan serius menilai permainan para pemain keturunan ini. Dan untuk menentukan siapa yang jadi starter di Garuda Pertiwi, Coach Mochi akan berdasarkan evaluasi yang ketat. Siapa tampil baik, maka dia akan menjadi starter. Beberapa nama yang akan menyusul juga sedang dalam pantauan Coach Mochi. Beliau bekerja sama dengan bagian scouting timnas untuk mempelajari video permainan calon-calon rekrutan tersebut. Jika telah memenuhi syarat, maka Coach Mochi akan meminta PSSI dan Pak Erik untuk menaturalisasi pemain keturunan tersebut. Pekerjaan Coach Mochi juga semakin terbantukan dengan datangnya seorang asisten pelatih yang bernama Takumi Taniguchi. Belum diketahui dengan jelas untuk bagian apa asisten ini membantu, tetapi beliau adalah salah satu orang yang cukup berpengalaman di kepelatihan sepak bola putri. Dalam hal kepelatihan, PSSI memang menjalin kerjasama dengan JFA atau Asosiasi Sepak Bola Jepang. Hal ini dikarenakan PSSI merasa bahwa sepak bola wanita Jepang masih yang terbaik di level Asia saat ini. Bahkan di dunia mereka juga masuk 10 besar. Jepang sendiri adalah satu-satunya negara Asia yang pernah mengangkat trofi Piala Dunia di tahun 2011. Untuk itu Indonesia perlu belajar banyak dari mereka. Dengan semakin fokusnya Pak Erick Thohir membenahi sepak bola wanita, maka bukan tidak mungkin kita akan menjadi kekuatan baru sepak bola wanita di Asia dan dunia. Beberapa turnamen telah menanti tahun ini dan tahun depan. Dan semoga timnas wanita kita dapat segera menunjukkan peningkatan kualitasnya. Waktunya kita dukung juga timnas wanita kita. Semoga Garuda Pertiwi dapat berjaya. Go Garuda Pertiwi!